Halo semuanya, hari ini kita lanjut ya. Ini soal elektrolisis. Oke, kita mulai aja untuk soal yang pertama. Pada elektrolisis larutan, di sini diketahui larutannya adalah kalium klorida. Di katode terbentuk gas sebanyak 5,6 desimeter kubik pada suhu dan tekanan standar. Banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam larutan itu berapa? Oke, jadi sebelumnya teman-teman tahu dulu nih, ini berarti rumus kimianya apa? Kalium klorida berarti dia KCl, oke, dan ini dia dalam bentuk larutan, berarti dia aqua. Oke, berarti ini nggak diketahui. Oke, jika tidak diketahui elektrodanya, berarti itu inert ya. Oke, ini berarti diionin K+ ditambah Cl-. Berarti yang bereaksi di katode siapa? Oke, ini ionnya yang positifnya kationnya adalah K+. Ingat, kalau dia larutan, ya kan? Berarti kalau dia berasal dari kationnya itu dari golongan 1, golongan 2, AlMn, maka yang mengalami reduksi itu adalah airnya. Oke, kalau dia larutan. Tetapi kalau misalnya ini lelehan, ini berarti nanti yang mengalami reduksinya adalah ion ini sendiri, kation ini sendiri. Oke, karena ini lautan berarti airnya yang mengalami reaksi reduksi. Berarti 2H2O, ingat ya, ditambah 2 elektron, dia akan menghasilkan H+, 2H+, ditambah, oke, ditambah, salah. Nih, 2OH- ditambah H2. Oke, jadi kalau kita cek, ini hanya di sini 4, ini 2, 4. Di sini O-nya 2, elektronnya udah sama, udah muatannya udah sama kiri kanan. Oke. Jadi gas yang dimaksud di sini terbentuk gas, katanya ini gasnya. Oke. Jadi gas ini yang terbentuk yaitu 5,6 desimeter kubik. Oke, desimeter kubik itu sama juga dengan liter ya. Oke, ini diminta dalam keadaan suhu dan tekanan yang sama. Berarti ini dalam keadaan STP, suhunya itu, volumenya ya, adalah 22,4 liter. Berarti jika ini ada volumenya, berarti kita bisa cari mol, ya kan? Berarti mol dalam keadaan STP ya, berarti volume dibagi dengan volume STP. Berarti ini volumenya adalah 5,6 liter per volume STP 22,4 liter per mol. Oke, nih berarti ini tinggal dibagi aja 5,6 dibagi 22,4 berarti sama dengan 0,25. Berarti dapat 0,25 mol. Yang ditanya adalah berapa muatan yang mengalir. Oke, ini teman-teman perhatiin. Ini kan yang dimintanya dalam Faraday. Teman-teman perhatiin, ini berarti tadi sudah kita hitung jumlah molnya adalah 0,25 mol. Oke, teman-teman ingat nih ketetapan ini, 1 Faraday itu sama dengan 96.500 coulomb atau sama dengan 1 mol elektron. Oke, berarti hubungannya apa nih? Jadi Faraday itu kita bisa hubungkan dengan mol elektronnya. Di sini kan ada mol elektron nih, ya kan? Berarti kita cari dulu berapa mol elektronnya karena mol H2-nya ada, yaitu menggunakan perbandingan koefisien. Oke, ini kan koefisien dari elektronnya yang ditanya itu 2, dibagi dengan koefisien dari H1 yang diketahui molnya, H2 ya, berarti 1, dikali dengan molnya tadi adalah 0,25. Oke, berarti ini sama dengan 0,5 mol. Nah, berarti kita cari nih, berarti ini elektronnya, molnya elektronnya, berarti 0,5 mol elektron sesuai dengan pernyataan ini ya, itu berarti sama dengan 0,5 Faraday. Selesai. Dan ternyata muatan listrik yang mengalir dalam larutan itu sebesar 0,5 Faraday. Oke, jadi teman-teman ingat nih hubungannya yang ini, ketetapan yang ini, jangan sampai lupa. Oke, lanjut soal yang kedua. Dalam elektrolisis larutan perak sulfat, dalam elektrodanya inert, ini jelas diketahui inert, dihasilkan 11,2 liter gas dalam keadaan STP di anodanya. Massa endapan yang terbentuk di katoda itu berapa? Oke, berarti kita buat reaksi elektrolisisnya dulu. Berarti ini Ag2SO4, ini kan kalau diionin, ini ada 2 nih Ag-nya, berarti kali ke depan, berarti ini 2 Ag+ ditambah SO4 2-.
Oke, berarti di katodanya karena dia ini disebutin inert, berarti yang mengalami reaksi reduksi adalah unsur ini sendiri, kation ini sendiri. Berarti Ag plus ditambah elektron. Ingat ya, di katoda itu dia menangkap elektron. Nah, ini dia yang terbentuk endapan tadi. Jadi ini yang akan kita tanya, yang kita cari berapa massa endapannya nih di katoda. Sedangkan di anodanya, ini kan dikatakan terdapat 11,2 liter gas. Oke, berarti ingat nih, ini kan anionnya adalah SO4 2-. Ini dalam bentuk larutan dan dia juga inert. Dan teman-teman perhatikan kalau dia ini merupakan anion, ini anion ya, sisa asam oksi, berarti yang mengalami reaksi oksidasi di anodanya itu adalah airnya. Berarti reaksinya 2H2O ini menjadi 4H+, ditambah 4 elektron, ditambah oksigen. Jadi gas yang dimaksud yang disebutkan di anoda itu adalah ini, yang oksigen ini. Dan di sini diperoleh volumenya itu adalah 11,2 liter dan diminta dalam keadaan STP. Nih, teman-teman ingat volume STP itu adalah 22,4 liter. Berarti kalau ada volumenya, gasnya volume STP, berarti kita bisa cari mol-nya, ya kan? Mol berarti volume per volume STP. Berarti 11,2 liter dibagi 22,4 liter per mol. Oke, ini berarti setengah ya, 0,5 mol. Oke, jika ini 0,5 mol, kita mau cari ini. Terus apa hubungannya yang di anoda dengan katoda? Apa yang sama? Benar, jumlah elektronnya yang sama. Berarti kita cari dulu nih jumlah elektronnya ini. Oke, ini berarti jumlah elektronnya. Ingat ya pakai perbandingan koefisien. Yang kita cari adalah elektron. Di sini koefisiennya 4, ini koefisiennya oksigen 1. Oke, dikali 0,5. Berarti sama dengan 2 mol elektronnya. Oke, ini kan di sini ada elektronnya. Oke, berarti di sini elektronnya adalah 2 mol. Nih, teman-teman perhatiin ya. Walaupun di sini koefisiennya 4, ini koefisiennya 1, kalau untuk jumlah elektron itu semuanya sama. Oke, berarti di sini mol elektronnya dapat 2, di sini juga 2. Berarti mol Ag-nya berapa? Nah, karena ini koefisiennya sama-sama 1, berarti mol Ag-nya juga 2 mol. Oke, yang diminta adalah massa. Berarti dapat mol, kita ingat rumus yang ini, mol sama dengan massa per ml. Berarti molnya tadi ada 2, massa yang akan kita cari, oke, ini kan karena dia unsur berarti AR ya, AR-nya adalah 108. Berarti ketemu deh massanya berapa nih? Ini kan 2 kali 8 kan 16, 16 sisa 1, 2 nih. 216 gram gitu. Jadi banyak juga ya, 216 gram massa peraknya yang terdapat di katodanya. Oke, bisa ya. Jadi teman-teman ingat aja konsepnya, ada hubungannya semua sama sekali. Jumlah elektronnya nih ya, hati-hati tadi ya. Ini kalau jumlah koefisiennya itu nggak berpengaruh kalau untuk elektron, semuanya nilainya sama. Oke, lanjut untuk soal yang ketiga. Pada elektrolisis larutan tembaga sulfat untuk mengendapkan 0,635 gram tembaga, arus listriknya di sini diketahui 2 ampere, diperlukan waktu. Oke, yang ditanya adalah waktunya. Gimana nih? Teman-teman ingat rumusnya apa? Nah, nih, pakai rumus yang ini. Karena massanya diketahui ya. Massa sama dengan ME, ini massa ekuivalen, dikali dengan I, dikali dengan T, per 96.500. Karena kan kuot arusnya ada, waktunya ada. Nah, berarti kita bisa cari, kita mau cari apa? Waktu, oh ya, sorry, waktu yang dicari. Masanya pun udah ada. Nah, berarti kita buat dulu nih elektrolisis dari CuSO4. Ini kalau kita ionin jadi Cu2 plus tambah SO4 2-, ya kan? Teman-teman ingat nih, Me itu apa? Nih, Me itu kan sama dengan AR per bilox, ya kan? Di sini karena dia Cu-nya yang mengendap, berarti AR-nya Cu. Oke, kita masukin. Massanya adalah 0,635. Ini AR-nya adalah 63,5 dibagi biloxnya ini ya, 2. Oke, dikali I-nya adalah 2 dikali T yang kita cari per 96.500.
dua-duanya ini coret, ya kan? Berarti ini dikali silang aja nih. Berarti berapa nih? Atau nih, 63,5-nya dibagi dengan 0,635-nya bisa kan? Ini jadi 100 di sini. Oke, kali silang aja deh supaya teman-teman lebih gampangnya gimana ngitungnya gitu. Jadi 96.500, oke, dibagi dengan 63,5. Berarti nih, waktunya sama dengan 96.500. Oh, salah. 965. Oke, ini satuannya detik ya. Detik. Oke, jadi waktu yang diperlukan supaya terbentuk endapan tembaganya 0,635 sebanyak watt arusnya 2 itu adalah 965 detik. Oke, bisa ya? Lanjut lagi ke soal berikutnya nih. Dalam elektrolisis larutan tembaga 2 nitrat dengan elektrodanya inert diperoleh nih endapannya 2,54 gram. Diendapkan volume yang dihasilkan di anoda pada keadaan 1 atm 25 derajat Celcius. Ini dalam keadaan apa? Oke, pintar. Ini dalam keadaan RTP. Kalau RTP itu volumenya berapa? Oke, pintar. 24 ya, 24 liter. Hati-hati ya. Kalau dia 1 atm 0 derajat Celcius, ini baru dalam keadaan STP. Tapi kalau suhunya 25 atau 27 itu dalam keadaan RTP. Oke, berarti kita buat dulu nih reaksi elektrolitisnya, yaitu CuNO3 2 kali, ini menjadi Cu2 plus ditambah 2NO3 min. Ini kan jelas disebutin larutan, dan dia elektrodanya inert. Berarti di katodanya siapa yang mengalami reduksi? Dia sendiri katirnya. Berarti Cu2 plus ditambah 2 elektron, ini menjadi Cu. Sedangkan di anodanya, siapa yang mengalami reaksi oksidasi adalah ion sisa asam oksi, karena ada oksigennya ini. Berarti yang mengalami reaksi oksidasi itu adalah air. Berarti 4H plus ditambah 4 elektron ditambah O2. Oke. Di sini yang diketahui adalah masanya Cu-nya. Ini berarti kita bisa cari molnya ya, karena diketahui masanya. Berarti kan mol sama dengan massa per AR. Masanya adalah 2,54, sedangkan AR-nya adalah 63,5. Oke, berarti kita tinggal bagi aja 2,54 dibagi 63,5, itu berarti sama dengan 0,04 mol. Oke, ini ternyata molnya 0,04. Terus apa hubungannya katoda dengan anoda? Kita disuruh cari volume gas yang di anoda ya. Ini adalah gas yang diminta. Oke, ini tanya volumenya berapa. Oke, terus ini kan ada elektron nih yang sama. Oke, berarti kita harus cari dulu nih elektron yang ada di sini. Ini koefisien 1, ini koefisiennya 2. Yang dicari adalah elektron, berarti koefisiennya elektronnya berarti 2 per 1 dikali 0,04. Oke, berarti mol elektronnya 0,08 ya. Ini 0,08 mol. Hati-hati ya. Ini 2 elektron, maksudnya ini koefisiennya 2. Ini koefisiennya 4. Jadi, koefisien pada elektron itu nggak berpengaruh. Jadi, jumlah mol elektronnya tetap sama. Oke? Jangan karena misalnya ini 2, ini 4, teman-teman bagi lagi. Enggak, sama aja. Oke? Ini berarti yang kita mau cari kan volume oksigennya ya. Karena di sini sudah diketahui mol elektronnya adalah 0,08. Pakai perbandingan koefisien, ya kan? Kita mau cari mol oksigen, berarti koefisien oksigennya 1, koefisien elektronnya 4, dikali molnya adalah 0,08. Berarti sama dengan 0,02 mol. Oke, kita tadi mau cari volumenya dalam keadaan RTP nih, ya kan? Karena dalam keadaan 1 atm 25 derajat Celcius. Berarti kita carinya, nih teman-teman ingat, mol sama dengan volume per volume RTP. Oke, molnya 0,02, volumenya yang kita cari, volume RTP itu adalah 24 liter per mol. Ini mol, oke? Berarti volumenya itu sama dengan mol dari oksigennya ya. Oh, bukan mol oksigen. Volume oksigen adalah 0,48
48 liter. Oke, jadi ini adalah volume oksigen yang didapat dari hasil reaksi elektrolisis tembaga nitrat. Oke, gampang ya sebenarnya itu. Sebenarnya sih rumusnya itu aja. Jadi teman-teman harus ingat konsepnya aja dulu gitu. Jadi apa hubungan antara suatu reaksi dengan reaksi berikutnya. Oke, next lagi nih. Pada elektrolisis 2 liter larutan strontium bromida 0,1 molar dialirkan arus listrik sebanyak 10 ampere selama 193 detik. Jika 1 Faraday 96.500, maka pH. Wow, ini pH loh yang tanya. Oke, nggak masalah. Ini nggak diketahui elektrodanya, berarti itu inert. Berarti kita buat dulu reaksi elektrolisisnya. Ini diionin menjadi Sr2+ ditambah 2Br-. Berarti reaksi yang terjadi di katoda, oke, ini kan larutan. Kalau dia larutan, ini kan dia berasal dari ion golongan 2. Berarti yang mengalami reaksi reduksi di katodanya itu adalah airnya sendiri, karena larutan. Tapi kalau dia lelehan, berarti strontiumnya sendiri, gitu. Berarti 2H2O ditambah 2 elektron, ini menjadi 2OH- ditambah H2. Kayak gitu ya. Sedangkan kalau reaksi yang terjadi pada anodanya ya, di anodanya berarti kan Br itu sendiri dong, ya kan? Berarti ingat Br itu dia mengalami reaksi nih, berarti Br- ya kan? Dia kan melepaskan elektronnya. Berarti ini Br2 ditambah 2 elektron, ini 2 Br-. Oke, berarti setelah itu kita cari apanya lagi nih? Ini kan diketahui konsentrasinya 0,1 molar. Terus ini diketahui ampere. Oke, apa yang bisa kita cari? Pinter. Ini. Kita bisa cari mol elektronnya. Oke, jadi mol elektron itu rumusnya adalah I dikali T per 96.500. Berarti I-nya ini diketahui tadi 10 ampere, T-nya adalah 193, ini dibagi 96.500. Berarti nanti mol elektronnya yang akan kita peroleh itu berarti berapa ya? 0,02. 0,02 mol. Oke, ini molnya 0,02. Kita mau cari apa? Mau cari pH. Kita dapat cari pH kalau ada konsentrasi OH- atau H+-nya. Ya kan? Berarti ini dia 0,02, berarti ini berapa? Sama ya, karena koefisiennya sama. Ini berarti 0,02 juga. Oke, molnya. Oke, berarti kalau mol, berarti kita harus cari konsentrasi dong, ya kan? Berarti konsentrasi dari OH-, oke, ingat ya, ini baru mol. Berarti mol per volume. Molnya 0,02, di sini volumenya ada 2 liter, berarti 0,01, kayak gitu. Dapat konsentrasi OH-nya, berarti kita bisa cari pOH. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Oke, ini kita jadikan bilangan per pangkat, jadinya 1 kali 10 pangkat, ini kan 2 geser ke belakang nih, berarti pangkat min 2. Berarti sama dengan min log 1 dikali 10 pangkat min 2. Min ketemu dengan min itu sama dengan 2. Oke, pOH-nya 2, yang dimintakan pH nih. Berarti pH sama dengan 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 2 sama dengan 12. Oke, jadi ketahuan pH-nya adalah 12. Dan dari sini juga ketahuan bahwa dia itu kan basah. Basah itu kan pH-nya lebih besar dari 8. Oke, bisa ya. Jadi apapun yang dicari, waktu mencari pH atau volumenya atau apa gitu, kalau teman-teman ada mengetahui konsepnya pasti bisa jawabnya. Oke, lanjut lagi untuk ini soal terakhir. Oke, dalam suatu reaksi elektrolisis yaitu sebesar nih diketahui kuat arusnya atau muatannya adalah 3.860 kolom. Dilewatkan dalam leburan suatu zat elektrolit dan mengendap membentuk 3 gram unsur X-nya di katoda. Oke, jika ARX-nya adalah 150, ini adalah nilainya ini, maka ionnya itu ditulis seperti apa? Oke, ini kan katanya di katoda ya.
Kalau katoda itu kan rumusnya itu gini ya. Ionnya kan katoda itu positif ya. Berarti kita buat nih X misalnya A plus ditambah elektron ini menjadi X. Oke, kita mau cari nilai A ini tuh berapa gitu. Oke, setelah itu baru kita cari dapat nanti nilai A-nya, baru kita tahu berapa nilai muatannya. Oke, gitu ya. Oke, terus kita lanjut aja untuk mencarinya gini. Ini kan diketahui nih bahwa 1 Faraday itu sama dengan 96.500. Berarti kalau 3.860 ini berarti berapa Faraday? Berarti tinggal dibagi aja ya. Berarti 3.860 dan 3.860 dibagi 96.500. Berarti ini sama dengan 0,04 Faraday. Oke, ketetapannya kan gini. 1 Faraday itu juga sama dengan 1 mol elektron. Berarti kalau 0,04 Faraday, berarti ini sama juga dengan 0,04 mol elektron. Oke, berarti ini mol elektronnya sebanyak berapa nih? Oke, ini berarti koefisiennya berarti A. Oke, gitu aja deh, supaya nggak ribet, kita ganti N aja. Berarti ini kan N elektron. Berarti kita nggak tahu nih, kita mau cari nilai N-nya. Gitu. Berarti ini molnya adalah 0,04 mol. Berarti ini molnya X-nya berapa? Nah, ingat ya pakai perbandingan koefisien. Kita kan mau cari ini, ya kan? Berarti 1 per. Nah, koefisiennya kan ini yang diketahui per N dikali molnya 0,04. Berarti molnya X itu adalah 0,04 per N. Oke. Di sini diketahui masanya dan diketahui AR-nya. Berarti kita masukin aja rumusnya ya. Yang ini. Mol sama dengan massa per AR. Ya kan? Berarti molnya ini 0,04 per N. Masanya adalah 3 gram. AR-nya ini 150. Ya kan? Dikali silang aja. Berarti 0,04 dikali 150 itu sama dengan 6. Oke, kita lihat sini ya. 6 sama dengan 3 dikali N berarti 3N. Berarti N-nya sama dengan 2. Oke, berarti nanti X-nya ini itu ditulis adalah X2 plus. Kayak gitu ya. Dan ingat ini kalau misalnya ada jawabannya minus, kalau misalnya ini pilihan ganda itu salah. Karena kan kalau di katoda dia ionnya adalah yang positif. Oke? Jadi nanti ditulis X-nya adalah X2+. Ingat caranya tadi ya. Ingat aja nih, ini kan kita nggak tahu nih muatannya berapa. Berarti kan jumlah muatan ini kan itu berarti jumlah elektronnya juga. Berarti di sini N elektron. Kita dapat jumlah elektronnya tadi kan dari ini nih. Dari 3.860 kolom ini. Ingat ketentuan yang ini. 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron atau ini sama dengan 96.500 kolom, ya kan? Diketahui kolomnya, berarti tinggal bagi aja nih ke ketetapan yang ini. Sehingga dapat 0,04 Faraday atau sama aja dengan 0,04 mol elektronnya. Ketemu mol elektronnya ini, berarti cari molnya X, karena kan X yang udah diketahui nih masanya berapa, ya kan? Berarti pakai perbandingannya nih 1 per N, perbandingan koefisiennya, dikali molnya, berarti 0,04 per N. Masukin ke rumus yang ini. Ketemu di jawabnya. Berarti jawabnya adalah X2+. Oke, demikian dulu. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti dan memahaminya. Dan harus banyak latihan ya, karena soal Faraday ini tipenya banyak. Contohnya aja yang tadi ya, kita bisa cari berapa muatannya, muatan dari unsurnya, berapa pH-nya, berapa masanya, berapa volume yang terbentuk dalam keadaan STP, atau bisa juga nanti kita bisa cari berapa volumenya dalam keadaan gas ideal, kayak gitu. Oke, jadi harus banyak latihan dan saya minta tolong sama teman-teman semuanya, minta tolong di subscribe dan jangan lupa juga di share ya buat teman-teman yang lainnya supaya yang lainnya juga bisa mengetahuinya dan kita sama-sama belajar. Oke, demikian dulu. Terima kasih.